Ini saya kedatangan tamu sosok budayawan luar biasa. Saya mau ngobrol bahas tentang situasi terkini ketika ada fenomena lato-lato. Lato-lato. Nah, ini saya mau mendengarkan penjelasan dari budayawan dari tepian Serayu Cilacap. Kira-kira bagian adanya level itu ada makna tertentu nggak secara budaya? Kita lihat dari berbagai sisi. Lato-lato itu 40 tahun yang lalu itu sudah ada. Mainan saya waktu kecil itu. Oh iya. Lato-lato ada. Ya. Kenapa sekarang marak lagi? Sekarang marak lagi ya, secara sisi ekonomi, karena itu bagian daripada kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Iya. Yang pertama itu, yang kedua, kalau makna filosofi ya ada yang sangat mendalam kaitannya dengan Apa itu? sejarah leluhur. Secara leluhur. Ya, sejarah leluhur Nusantara. Iya. Jadi kalau kita tarik ke atas sana itu sampai ke Majapahit, itu ya. Jadi akhir-akhir Majapahit itu terjadi gonjang-ganjing. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabda Palon. Sabda Palon. Banyumas kalau nengan Sabda Palon. Ya di mana ya versinya kan masing-masing berbeda. Kalau orang Cilacap ya ngeklaim yang Sabda Palon itu bersemayam di Gunung Seradil. Kalau orang timur ya ngeklaim ya berada di lereng Gunung Lawu. Itu klaim-klaiman itu kan boleh-boleh saja. Tetapi yang terkait dengan itu bahwa ada fenomena apa? Iya, ada fenomena apa? Kok sekarang ramai lato-lato sampai artis pun beberapa artis memainkan. Apa karena tahun politik? Ya, kalau sebenarnya karena... gini, kalau semuanya dikait-kaitkan itu ya, kalau cara orang Jawa bilang itu otak-atik gaduk, sing orang gaduk digaduk-gaduk akan biar gaduk kan itu. Tetapi yang namanya lato-lato itu permainan sejak saya kecil dulu ada, sudah pernah. Enggak, maksudnya kemarin sempat 2019 marak Batu Akik ya. Menjelang Pilpres 2019. Sekarang ramai lato-lato. Iya. Ngerti berapa kira-kira fenomena apa ya gitu? Yang bikin di mana tahu? Enggak tahu. Naproya. Lato-lato. Iya. Apa iya sih? Iya, pabriknya Naproya. Jangan salah. Oh ya Cilacap? Iya kayaknya wetan Pekuncen. Di Pekuncen Kroya. Oh, itu salah satu. Bunyi lato-lato. Salah satu aktivis. Ya boleh dibilang kayak jamaah saya itu kerja di sana. Dia ngerti lato-lato itu. Terkait dengan itu, kalau kita telaah secara filosofi bahwa adanya perjanjian Syekh Subakir dengan Sabda Palon yang waktu itu ketika Islam masuk ya, iya. Itu salah satu danyang tanah Jawa yang sulit kalau ditaklukkan itu yang Sabda Palon itu. Yang waktu itu masih berkeyakinan yang namanya Kapitayan. Kapitayan itu ajaran leluhur di Nusantara. Yang kalau kita telah lebih sangat dalam tapi itu sebenarnya ya yang namanya Kapitayan itu juga yang disembah ya, cara orang Islam itu Allah itu Kapitayan. Iya. Itu Tuhannya Sabda Palon. Sang Yang Widewasa, yang dimaksud itu Sang Yang Tunggal. Tunggal itu kan satu. Gitu. Nah, di situ terjadilah kejahatan senjata antara Syekh Subakir dengan Sabda Palon, di mana setelah terjadi diskusi mempunyai titik temu. Ternyata Tuhan yang disembah itu sama. Ketika ada poin Tuhan yang disembah itu sama, baru terjadi di situ. Terjadilah sebuah semacam resolusi lah seperti itu. Fakta integritas ya, bukan komitmen lah ya. Komitmen sampai kemudian
muncullah yang namanya perjanjian Sabda Palon dengan Syekh Subakir. Islam boleh masuk di tanah Jawa, tetapi jangan meninggalkan budaya yang sudah ada di sini. Oh iya iya. Gitu. Nah, Jadi jangan apabila membuang budaya. apabila itu nanti kok sampai dihilangkan, saya akan lagi janji. Pengertian lagi janji itu perjanjian itu yang dulu itu. Berarti apa? Yang Sabda Palon Syekh Subakir waktu itu kan menjamin bahwa budaya itu tetap beriringan dengan Agama ya. agama. Karena apa? Lahirnya Islam di Nusantara itu berbasis budaya. Ketika budayanya dihilangkan, secara otomatis juga Islamnya hilang. Nah belakangan ini muncul di Nusantara ini paham radikal. Oh ya, radikalisme bang. Ya, nah yang itu Anti yang budaya. anti budaya. Nah ini kan sudah mulai nih. Lato-lato. Tuh, Iya, jadi iya. saling berbenturan. Benturan. Iya, iya. Yang pertama itu makanya pertanyaan perjanjian atau Sabda Palon dengan Syekh Subakir waktu itu akan lagi janji itu berapa lama? 500 tahun. MOU itu 500 tahun. Dan sekarang sudah Sekarang, nah ini usia perjanjian untuk berapa tahun? usia perjanjian itu pas tahun ini, bulan Rajab ini habis perjanjian itu. Perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabda Palon 500 tahun. 500 tahun bertepatan Besok dengan bulan ini. Berakhirnya bulan Rajab, perjanjian itu selesai. Berarti udah 5 abad ya. 5 abad. Kalau itu 1 abad, ini 5 abad. Makanya berkenaan dengan 1 abad NU. Kemarin masih ingatkan motonya, temanya. NU Didaya Sambut Abad Kedua. Apa yang mana? Ya itu yang ke peradaban itu, membangun peradaban. Peradaban baru. Peradaban Itu nyambung dengan ini, Oh iya iya. nyambung dengan peradaban. Artinya memang paham-paham radikal itu memang sudah tidak cocok di sini. Dipaksakan model apa itu udah bisa. Pokoknya tolak radikalisme, NU menyatakan tolak khilafah, tolak organisasi transnasional ya kan. Itu terkait dengan. Nah kemudian setelah 500 tahun itu perjanjian itu mau apa? Apakah mau kontrak baru, perjanjian baru, atau bagaimana? Kan ini yang munculkan itu pertanyaan Iya 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 iya. Ya. dari para leluhur kita, dari yang Hadi Wijaya dan yang lain, terutama itu dari Ki Ageng Sela, yang pendiri-pendiri Mataram, sesepuh Majapahit, penerus Majapahit sampai pendiri Mataram, itu menghendaki bahwa perjanjian itu tidak ada perjanjian baru. Oh berarti ini perjanjian tahun 1944 Hijriah sampai 1444, berarti kan 500 tahun. Ya, itu Diperpanjang atau tidak? tidak dalam arti itu sekarang memang sudah nampak. Makanya sekarang banyak sekali yang jalur-jalur budaya terutama itu udah luar biasa itu di mana-mana. Nah itu artinya apa? Itu sebenarnya itu sebagai wujud daripada penolakan radikalisme. Oke, ini sudah terjawab bahwa lato-lato itu bagian dari fenomena dan ada filosofisnya. Ternyata ada persoalan perjanjian 500 tahun yang lalu antara Ki Sabda Palon dengan Syekh Subakir. Kemudian ini lagi solusinya bagaimana? Solusinya adalah kembali kepada Islam Nusantara. Kunci ya. Islam Nusantara itu apa? Islam Nusantara itu tamadun, penanaman nilai-nilai budaya. Oh iya. Nilai-nilai budaya leluhur. Makanya apa? Warga Nahdliyin, kalangan dari Muhammadiyah terutama itu harus bersinergi dengan masyarakat adat. Iya. Tidak boleh saling berbedakan begini, tidak boleh. Nggak boleh lato-lato. Tidak boleh. Yang berbedakan itu kan yang mengklaim atas nama Islam ini dan sebagainya. Ada sedikit-sedikit penistaan agama kan. Sebenarnya itu yang perlu kita waspadai. Tapi saya berani jamin tidak mungkin akan masuk. Tapi memang fenomena lato-lato perlu diwaspadai karena memang ada persoalan filosofis
ada persoalan kontrak dan mendekati tahun politik. Banyaknya ditemukannya peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit, baik itu yang di Trowulan, belum lama kemarin itu di mana yang peninggalan sumur itu ada, dan ditemukannya makam-makam sejarah, makam-makam para Nalendra ya, Iya. Nalendra Mataram, Nalendra dari Pajajaran dan yang lain itu ditemukan itu sebagai bentuk bahwa para leluhur itu menolak radikalisme. Tinggal nanti dari penegak hukum terutama itu silakan Gerak cepat. berani bertindak secara tegas, harusnya itu. Jadi kalau dibiarkan itu berbahaya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kalau kita tarik secara global bahwa di negara-negara Eropa itu lagi mengalami krisis energi yang sebelumnya itu disuplai dari salah satu penyuplainya itu dari Indonesia. Iya. Tuh, makanya kalau kita sampai dibentur-benturkan sama sesama, terutama itu antar kelompok lah, Iya. dan yang masih kuat gondeli NKRI itu ya NU dan Muhammadiyah. Kemudian ditambah lagi dari pegiat-pegiat budaya. Nah, ketika ini nanti saling bersinergi, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Ya. untuk menangkal Radikal. radikal yang memang itu aslinya itu impor itu, Iya. karena tidak senang dengan negeri Gemah ripah. yang gemah ripah. Jawa, tahu Jawa? Ya. Maknanya Jawa apa? Ya, Jawa, orang ngerti. Jannatul Ma'wa, Oh iya, jenat. papan panggonan kan entah kan koyong derek swarga. Jawa. Ya, sementara gitu dulu, Bapak. Oke. Ini maknanya luar biasa, tapi yang terpenting adalah abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.